Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Fadilah dengan NIM 23009. Ini saya akan menyelesaikan tugas praktikum modul 3 yaitu membangun jaringan switch dan router. Nah, ini untuk topologinya dan ini tabel pengamatannya. Dan tujuannya latihan 1 setup topologi dan install perangkat, latihan 2 mengkonfigurasi perangkat, latihan 3 menampilkan informasi perangkat. Nah, yang dibutuhkan yaitu satu router, satu switch, dua PC. Kita langsung konfigurasi aja. So, langsung menyediakan dua PC tadi. Ini dua PC, terus switch, ini router, yang switch yang tipe 2960. Setelah itu kita sambungkan menggunakan kabel strap. Ini yang pas internet 0 ke bermodul di sini FO F06 06 06 itu disambungkan juga antara switch F05 di 01 05 di 001. Setelah itu sambungkan lagi yang ke pas internet 0. Nah, setelah menyambungkan ini perangkat, nyalakan dan kita masuk ke langkah kedua, mengkonfigurasi perangkat, yaitu konfigurasi IP address PC A dan PC B. Kita namain PC A, ini PC B, ini S1, ini R1. Setelah itu konfigurasi, kita ke desktop, IP config, desktop bagian IP configuration, dan kita ke ini, bisa salin aja langsung IP-nya ke bagian IP ini. Nah, nanti series mask-nya akan muncul sendiri, dan default gateway-nya ini IPv6 64. Ini default gateway-nya yang IPv6. Nah, sudah kita klik aja yang PCB sekarang ke desktop, terus IP configuration. Mana? Saya muncul, oke, oke, 64. Ini ada gateway-nya untuk yang IPv6. Oke, sudah. Nah, sudah kita ping PCB dari jendela command prompt PCA. Ping PCB. Command prompt ping, tolong ping, kita klik ping, terus IP-nya yang dituju. IP-nya berapa? IP-nya salin aja. Oke, bentar. Saat ini kita mencoba ping PCB lewat dari PCA. Dari PCA. Ini masih request timeout. Kenapa kok request timeout? Itu karena masih belum dikonfigurasi routernya. Masih belum dikonfigurasi. Makanya tidak ada jalur dari PCA ke PCB. Itu tidak ada jalur. Ini kabelnya masih merah juga. Ini untuk alasannya, mengapa ping tidak berhasil itu tadi alasannya. Setelah itu masukkan ke buka konsol dari router dan aktifkan modus prepaid. Itu kita kabel konsol, ini konsol, terus ke PCB. Nah, masukkan ke modus configuration, berikan nama dan matikan DNS. Berikan nama dan matikan DNS. Terminal, terus oke aja. No, ter N atau N. Nah, setelah itu beri modus configuration itu configuration terminal. Oke, berikan nama, matikan DNS. Berikan nama itu hostname, kita berikan nama R1 ya, router 1.
Nah, terus matikan DNS kita menggunakan no IP. Untuk mematikan itu menggunakan no IP domain lookup domain. Nah, sudah, ini sudah dimatiin. Setelah itu kita um, berikan kelas sebagai password terenkripsi dan berikan Cisco sebagai password konsol. Nah, untuk memberikan password itu menggunakan langsung kita ke enable password kelas. Oke, sudah. Untuk yang 4 sudah, berikan Cisco sebagai password, enablekan login, berikan Cisco. Kita ke LAN console 0. Nah, setelah ke LAN console, setelah itu password Cisco. Oke, sudah. Itu login, karena login, dan kita sudah yang ini. Setelah itu kita berikan Cisco sebagai password PTY dan aktifkan login. Itu kita log exit saja, dan kita enkripsi Pak untuk passwordnya. Service password encryption untuk mengenkripsi password. Oh, belum. Kita ada yang kelupaan, yaitu untuk yang VTY. Kita ke LAN VTY yang ini Cisco sebagai password VTY. Kita ke VTY terus 0 4 VTY kebalik VTY. Nah, dan VTY 04 yaitu password Cisco. Nah, setelah itu login juga dan exit. Melakukan enkripsi. Nah, enkripsi kayak tadi service password encryption untuk menenkripsi passwordnya. Nah, setelah deskripsi kita bikin buatlah suatu banner yang memperingati untuk siapa saja yang mau akses. Untuk memberi banner kita banner terus OTD pagar terus bikin ayo login dulu bebas ini kata enter aja. Setelah itu konfigurasi dan aktifkan kedua interface pada router. Untuk mengaktifkan kita ke interface UMT bisa UMT G0 0,0 ini dia. Nah, G0,0 IP ADD tambahkan IP. Oke, kita pakai aja di sini. Oke, ADD terus 255.255.255.0 submasnya. Oke, sudah. Sekarang yang IPv6 IPv6 ADD address ADD
Nah, untuk V6-nya kita enter aja. Terus yang IP V6 juga IDG. Terus ini untuk lokalnya. Terus itu link lokal. Nah, sudah. Terus kita aktifkan. Untuk aktifkan no SH atau no shutdown. Oke, sudah. Dan exit saja. Nah, setelah itu kita masuk ke G yang G01. Nah, IP address oke, putar aja. Oh iya, apa 255 255 255 oke. Nah, itu sama langkahnya kayak tadi. ADF IPv6 address terus itu aja. Nah, IPv6 ADD address yang lokal. Oh, iya. Yang sambung itu pasti ada link lokal. Oke, sudah kita aktifkan shutdown. Oke, baik itu kita exit aja. Dan langkah selanjutnya ini sudah konfigurasi suatu inskripsi interface. Setiap interface mengidentifikasi perangkat mana yang terhubung ke dirinya. Nah, itu kita masuk lagi ke G00. Nah, terus description. Terus ke description. Ya, bebas lah terhubung ke ke 0 terhubung ke PC ke apa S1 ke S1. Oh, ini yang ke TCP terus exit saja. Itu kita ke yang PC B. Oh, yang G001 ini terhubung ke S1 router 1 switch 1. Nah, setelah itu exit keluar. Sudah aktifkan routing IPv6. Nah, yaitu kita aktifin menggunakan IPv6 IPv6 test routing uni kita salin aja. Nah, sudah diaktifkan. Kita nah simpan routing simpan running kita menggunakan copy running config start
startup config. Nah, setelah ya ini enter aja. Oke, setelah disimpan kita set jam. Set jam itu clock, clock, terus tanda tanya set ya, clock set. Nah, itu untuk parameternya yang diperlukan. Itu jam sekarang 14 07 45 bebas. Terus Oktober, mana nih Oktober 18 Oktober 2024 2024. 14. Oh, pakai titik dua. Titik dua ya. Nah, ini ya sudah. Setelah itu gunakan ping PCB dari jendela command prompt PCA. Ping oh, ping lagi dari ping. Ini sudah berhasil karena tadi router sudah dikonfigurasi, jadi lalu lintas atau jalur dari PC A ke PC B itu sudah bisa mengirimkan ping karena sudah dikonfigurasi. Kita lihat lagi, sudah dikonfigurasi. Terus konfigurasi switch, interface LAN, masukkan ke konsol dan enablekan modus. Kita dulu ke konsol, terus nah, masukkan ke konsol dari switch, enablekan modus, masukkan ke modus configuration, berikan nama sama matikan DNS sampai tadi. Ini ke terminal, oke saja, enter, enable, terus F2, configuration terminal. Nah, hostname S1, senang sudah. Terus setelah beri nama, matikan DNS, no IP domain, lookup, pendemuan lookup untuk matikan DNS, dan konfigurasi dan aktifkan interface WLAN. Konfigurasi dan aktifkan interface WLAN. Itu interface WLAN WLAN 1. Nah, IP di dalam konfigurasi. Taruh aja ke pinggir. Nah, ini untuk S1-nya. Oh, iya, S1-nya WLAN 1 bagian IP address. Kita copy aja. Langsung kita pastikan. Oke. Oh iya, submasnya 255.255.255.0. Jangan lupa submasnya. Itu default gateway-nya untuk untuk default gateway itu gunakan gak usah untuk default gateway, langsung dimatikan no shutdown. Nanti jadi no shutdown dulu. Oke.
Nah, exit. Konfigurasi David Gateway baru kita konfigurasikan David Gateway. Tadi sudah diaktifkan menggunakan OSH. Sekarang David Gateway-nya menggunakan IP default gateway. Terus kita salin yang bagian default gateway. Ini salin aja, salin. Kita pastikan di sini. Nah, itu exit aja. Nah, setelah default gateway sudah simpan running, kita pakai copy running config start up config. Oke, ya sudah. Setelah itu PC kita langkah keempat ini pastikan koneksi end to end dari PC A ping ke PC B. Dari PC A ini dari PC A ping ke PC B. Tadi sudah dicoba juga bisa. Dan dari PC B itu ping ke PC A. Yuk kita coba salin untuk IP-nya yang PC A. Ini oke, pasti aja sih. Oke, kita coba. Nah, bisa. Oh, dari router 1. Oh, dari switch 1 ke PCB switch 1. Berarti ke terminal. Bukan dari switch. Langsung mobil. Kopiannya tadi. Langsung. Masih 45%. Kita coba ping lagi. Nah, ini sudah 100%. Jadi sudah bagus. Sudah mapping, kita latihan 3 gunakan perintah show IP root pada router 1 terminal. Oke, terus show IP router root ini sudah. Ini ada isinya semua. Ada pertanyaan, kode apa yang digunakan dalam tabel routing untuk mengidentifikasi suatu jaringan terkoneksi langsung? Kode apa? Itu kode ini L untuk lokal, C untuk koneksi, connection. Kode C berarti ya, atau L bisa. Berapa banyak entry root yang dikodekan dalam kode C? Tabel routing ini ada satu, jadi ada dua tabel, jadi ada dua jawabannya. Banyak entry code. Jenis interface apa yang diasosiasikan ke rute berkode C? Untuk itu kita ini bagian ini gigabit internet 0.0.0 U,0/0 gigabit internet 0/0/1. Dan langkah kedua show IP interface dari router dan system. Show interface kita salin aja.
Oke, ntar kita tarik sini. Enter. Apa status operasional dari interface G001? Status operasionalnya ini is up atau connected, terhubung. Terhubung apa alamat alamat media access control MAC, alamatnya itu ya podcastnya ini itu alamatnya tidak ada di sini. Bagaimana internet address ditampilkan dalam perintah ini? Ini internet address is 192.168.1.124. Yang kedua, perintah menggunakan perintah show IP interface dan masukkan perintah show IP pada R1 show IP interface. Oke. Nah, yang R1 di sini terus ini ada up G001 up dan G000 up, dan kita show pada show oke itu ini seharusnya up juga, up up ini pada router satunya kepada switch 1, jadi ke switch A pastikan aja ini harusnya up tuh pas internet 0,0/5 dan /6. Tadi kita menggunakan /5 dan /6, tapi ini untuk ulang satunya up. Pertanyaan sekarang, jika interface G001 diperlihatkan administrasi DON, perintah konfigurasi interface apa yang digunakan untuk menjadikannya up? Itu menggunakan no sh atau no shutdown untuk mengkonekkan menjadikannya up. Itu apa yang terjadi jika Anda salah mengkonfigurasi interface G001 pada router tersebut dengan IP address 192.168.1.2. Itu yang terjadi, PC A tidak akan bisa melakukan ping ke PC B. Tidak bisa. Hal ini karena PC B berada pada jaringan yang berbeda dari PC A, yang memerlukan router default gateway-nya untuk merutekan paket-paket ini. Jadi ini salah tadi. PC A itu dikonfigurasi untuk menggunakan alamat IP 192.168.1.1. Ini PC A 1 untuk default gateway-nya. Namun alamat ini tidak ditetapkan ke perangkat apapun di LAN. Paket apapun yang perlu dikirim ke default gateway untuk routing itu tidak akan mencapai tujuan. Jadi kalau beda, tidak akan bisa melakukan ping dari PC A ke PC B karena tidak ada jalurnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.